Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam rahayu. Terima kasih sudah mau klik video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Buat yang sudah lama bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau menemani hari-hari aku. Dan di video kali ini saya langsung aja ke pokok pembahasannya. Saya ingin menceritakan kisah persahabatan dari dua orang yang bernama Miko dan juga Fajar, di mana keduanya adalah merupakan sepasang sahabat sejak dari bangku SMP. Dan saat ini Miko ataupun Fajar telah berusia di awal 30-an. Mereka tinggal di sebuah kota kecil di daerah Jawa Tengah. Dan keduanya memilih untuk berkarir di bidang bisnis atau berwira swasta. Jadi tidak menjadi pegawai pemerintahan dan lain sebagainya ya gengs. Si Miko ini berkarir sebagai seorang pebisnis yang bergerak di bidang jasa. Kemudian si Fajar memilih berbisnis di bidang kuliner. Suatu ketika si Fajar ini mengeluh kepada si Miko bahwa bisnis kulinernya dirasa kian hari kian merosot. Penjualannya semakin menurun dan pengunjung di warungnya konon diceritakan semakin hari semakin sepi. Dan diyakini oleh beberapa orang bahwa bisnis yang sedang dilakoni si Fajar mengalami gangguan-gangguan mistis yang merupakan kiriman dari pesaing bisnis yang serupa, bisnis kuliner juga. Biasa, ini kan namanya persaingan bisnis ya, persaingan dagang yang konon katanya kadang sehat, kadang juga nggak sehat. Kalau yang sehat ya bersaing secara harga, kalau nggak sehat ya bersaing secara goib, bisa santet dan lain sebagainya. Dan yang dialami oleh si Fajar adalah persaingan yang kurang sehat. Kemudian Miko pun menyarankan Fajar untuk datang ke seorang dukun. Kemudian dukun tersebut didatangi lah sama mereka. Sebetulnya si Fajar dari awal ini memang kurang begitu setuju dan kurang begitu mau untuk diajak pergi ke rumah dukun. Karena memang basic keluarga si Fajar pun agamanya ya alhamdulillah. Dan untuk pergi ke rumah seorang dukun itu merupakan satu hal yang ditentang oleh agama manapun kan. Akan tetapi karena bujukan Miko si sahabat bahwa mengatakan bahwa namanya bisnis harus ada pegangan bla 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 dan lain sebagainya, akhirnya si Fajar pun mau. Dan mereka berdua pergi ke rumah seorang dukun. Dukun ini kita sebut saja namanya Mbah Manto ya. Kemudian di sana mereka berdua, si Miko dan si Fajar ini, diarahkan untuk berziarah ke sebuah makam keramat yang memang sudah banyak sekali dikunjungi oleh mereka pebisnis. Dan makam keramat tersebut juga masih berada di kota mereka, tapi agak ke pinggir gitulah ya. Dan ternyata selama ini si Miko pun juga sudah beberapa kali datang ke makam keramat tersebut. Dan Miko menceritakan kepada si Fajar bahwa setelah mengunjungi makam tersebut, memang usahanya berangsur naik bahkan berkembang sangat-sangat pesat. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke makam keramat tersebut. Jadi si Fajar diantar oleh si Miko dan juga si Mbah Manto, naik mobilnya si Miko. Malam sekitar jam 9 malam mereka memulai perjalanan dari rumah si Fajar. Kemudian mereka mulai menuju ke arah makam keramat yang kurang lebih jaraknya itu 30 km dari pusat kota. Perjalanan itu dirasa si Fajar itu cukup mencekam karena ini adalah kali pertama si Fajar itu akan melakoni hal-hal yang sebenarnya tidak ingin dia lakoni sebelumnya, datang ke sebuah makam keramat. Dan sampainya di sana bener aja gengs. Yang dilihat pertama adalah makam umum dulu yang sangat luas. Jadi makam itu ada di pedesaan, di pinggiran kota gitu, di pedesaan yang sangat luas dan berbukit-bukit bahkan. Dan seisi bukit itu makam semuanya. Dan memang di sana makam itu kondisinya nggak seperti di kota-kota besar kayak Jakarta dan Surabaya yang teratur, rapih, per blok, nggak gitu. Tapi makam di sana tuh lebih kayak semrawut gitu ya. Dan kondisinya memang ya agak-agak wingit. Ada makam-makam yang sudah kuno, ada makam-makam yang baru tuh dicampur jadi satu dan nggak teratur lah pokoknya gitu. Ada juga diceritakan oleh si Fajar ini bukan namanya sebenarnya ya dari tadi yang saya ceritakan ya.
Ada juga di tengah-tengah makam itu sebuah pohon besar, kayak pohon beringin gitu yang udah tua banget. Mungkin diperkirakan usianya sih udah hampir 100 tahunan gitu lah ya. Dan kalau siang aja di situ mungkin juga udah serem, dan apalagi ini malam kan. Sampailah di makam itu sekitar jam 10 malam. Di sana belum dia lihat tuh peziarah-peziarah lain. Akhirnya mereka bertiga pun, Mbah Manto, Miko, dan juga Fajar turun dari mobil setelah memarkirkan di sebuah tempat yang memang itu khusus untuk parkiran. Parkirannya sih rame karena kayaknya sih udah banyak peziarah juga ya. Tapi setelah dari parkiran untuk menuju ke makam yang konon keramat tersebut harus melewati makam-makam umum tersebut. Dan di sana Fajar pun sudah mulai ketakutan sebenarnya. Dia megang ke si Miko, pegangan gitu. Bro, ini nggak apa-apa nih bro, kita kesini, kata si Miko. Nggak apa-apa, tenang aja, gue udah sering kok. Gue udah sekitar 7 kali lah datang ke sini, dan ntar lo rasain sendirilah hasilnya setelah lo ziarah gitu kan. Terus si Mbah Manto pun secara dia itu kan paranormal. Dia mengarahkan Mbah Manto berjalan di depan, kemudian di belakangnya selisih berapa langkah gitu Fajar dan Miko. Sampailah mereka di sebuah gapura besar. Gapura itu terkesan kuno dan memiliki aksen kayak kerajaan gitu diceritakan oleh si Fajar itu. Kemudian mereka harus menerobos ke sebuah pintu gapura. Jadi gapuranya itu besar tapi pintunya kecil. Jadi mereka tuh harus nerobos gitu ke bawah gitu, harus menunduk. Dan setelah menunduk itu, mereka itu melihat peziarah yang memang sudah sangat ramai. Bahkan peziarah-peziarah itu kayaknya ada yang sebagian yang sudah tertidur berhari-hari gitulah ya. Mereka udah berhari-hari di situ sehingga pada malam itu tuh mereka ada yang sudah tidur, ada yang sedang berdoa, mereka ada yang duduk di atas sajadah, ada yang sudah membawa bantal, ada yang hanya membawa tikar, ada yang membawa guling, pokoknya rame deh. Ada laki-laki, ada perempuan, bahkan ada yang bawa anak-anaknya pun gitu. Akhirnya dari situ sebenarnya si Fajar pun udah ketakutannya udah mulai memudar karena ternyata makam keramat yang dimaksud itu tidak seseram yang dia bayangkan dari rumah. Makamnya itu terang kok, ada penerangannya walaupun tidak terlalu terang gitu. Dan akhirnya Mbah Manto pun menuntun mereka berdua, si Miko dan si Fajar ini untuk duduk di sebelah makam. FYI aja makamnya ini ada dua ya, yang konon adalah makam suami istri. Dan akhirnya Mbah Manto, Miko, Fajar duduk di sisi kiri makam tersebut. Mereka pun mulai membaca doa. Kalau si Fajar dan si Miko membaca Al-Fatihah, kalau si Mbah Manto kayaknya mengucapkan nggak tahu lah mantra apa gitu, nggak ngerti. Mereka berdua juga nggak ngerti. Setelah itu di tengah-tengah mereka berdoa, ini sebenarnya si Miko sama si Fajar udah selesai berdoa dari tadi kan, sudah baca Al-Fatihah 3 kali, bukan untuk yang meninggal gitu kan. Tapi Mbah Manto belum selesai. Kayaknya doa Mbah Manto ini panjang. Dan mereka pun karena melihat Mbah Manto juga belum selesai berdoa atau mengucap mantra atau apalah itu, mereka juga nggak paham kan ya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap berdiam, dan bahkan si Fajar ini memutuskan untuk memejamkan matanya karena satu dia takut, kedua dia malu dengan peziarah. Takutnya ada orang yang dikenal di sana. Weh, ternyata ini pebisnis ini datang ke sini juga gitu loh. Maksudnya si Fajar tuh, dia tuh malunya kalau ada seperti itu. Padahal kalau iya pun nggak apa-apa. Toh juga peziarah lain juga datang ke situ kan, udah ketahuan juga kan. Dan saat dia memejamkan mata tersebut, dia itu mendengar sayup-sayup, terdengar kayak suara orang ngobrol perempuan di belakang mereka gitu kan. Mereka ngobrol sayup-sayup gitu, di dalam kondisi mata terpejam ya, sayup-sayup. Lama-kelamaan suara tersebut berubah menjadi kayak nyanyian. Kemudian Fajar mulai bertanya dalam hati, sebenarnya ini siapa sih yang ngobrol di belakangku, berisik banget sebenarnya, dan dia nggak ngerti ngomongin apa gitu loh. Dan setelah itu, setelah berubah menjadi seperti nyanyian, berubah lagi menjadi suara seperti perempuan menangis gitu kan. Nah, setelah itu, setelah beberapa saat kemudian, Mbah Manto pun membuka matanya, dan kemudian mereka menaburkan bunga di atas makam, dan kata Mbah Manto, udah selesai. Kemudian si Mbah Manto menyuruh si Fajar ini untuk berucap apapun yang dia inginkan. Dan konon katanya setelah dia berucap itu, mereka akan langsung bisa pulang dan membawa sebuah apapun dari makam itulah, atau boleh tanah, atau boleh kerikil, atau boleh apapun yang ditemukan. Dan malam itu si Fajar dan si Miko pun memutuskan untuk membawa satu kerikil masing-masing dari atas makam tersebut. Agak serem ya ceritanya, agak creepy, tapi ya namanya juga konten horor ya kan. Dan ini sebenarnya based on true story ya, saya ceritakan, makanya nama-namanya ini saya samarkan. Tapi yang mengganggu pikiran Fajar dari tadi adalah siapa perempuan yang menangis, menyanyi, yang suaranya nggak jelas, ngobrol berisik di belakang. Karena si Fajar baru sadar bahwa di belakang dia udah tidak ada peziarah. Peziarah itu adanya itu di sisi kanannya dia, di bawah makam-makam itu. Jadi makam itu agak tinggi gitu loh ya.
Dan dia itu ada di sisi makam. Jadi peziarah yang lain tuh ada di bawah sana. Sementara mereka bertiga ada di sisi makam. Di mana belakang mereka bertiga itu ada sungai kecil. Dan di belakang sungai kecil itu ada pemakaman yang tadi tuh, yang banyak banget pemakaman umum tadi. Nah, di situ dia udah mulai nggak enak kan. Tapi Fajar memutuskan untuk diam saja dan nggak bertanya kepada Miko ataupun Mbah Manto. Setelah mereka itu sampai kembali di mobil, mereka udah selesai kan, sampai kembali di mobil. Di dalam mobil, si Fajar mulai bertanya tuh sama si Miko. Itu tadi perempuan, aku denger ada suara perempuan nangis, terus nyanyi, terus kayak ngobrol. Aku nggak ngerti itu siapa sih? Padahal kan di belakang kita itu sepi ya, di belakang kita kali. Terus di situ si Miko pun menjeletuk, oh lo denger juga? Gue pikir cuman gue doang yang denger. Terus Mbak Manto ketawa, oh kalau kalian denger itu berarti bagus, berarti kalian diterima. Ya semoga saja segala sesuatu yang kalian tanjatkan atau hajatkan di situ akan tercapai dalam waktu yang cepat. Setelah itu Mbak Manto pun menceritakan bahwa sosok perempuan tadi adalah sesosok siluman ular yang berbadan perempuan, berparas cantik, dan pusar ke bawah, perut ke bawah itu bentuknya adalah ular. Namanya kan siluman ya, setengah manusia, setengah ular gitu. Yang konon memang penunggu makam keramat tersebut. Dan kalau mereka sudah, siapapun yang datang ke situ yang mendengar suara-suara seperti itu, tandanya itu diikutin pulangnya. Nah denger kayak gitu, si Fajar bukannya seneng malah jiper kan. Tapi Miko lebih tenang karena dia udah beberapa kali datang dan sudah merasakan manfaatnya kan. Oke, singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Si Miko pulang ke rumah Miko, Fajar pulang ke rumah Fajar, Mbah Manto pun juga udah diantarkan pulang. Sampainya di rumah, si Fajar ini langsung membersihkan diri, mandi, kemudian dia sholat isya yang tadi belum sempat, kemudian dia beranjak untuk tidur. Di tengah tidurnya itu dia bermimpi didatangi oleh sesosok perempuan cantik, tapi utuh, bukan setengah ular. Sesosok wanita cantik, pakai mahkota kecil, mahkotanya emas kecil gitu, dan bajunya itu baju batik gitu. Tapi bukan setengah ular ya, sosok wanitanya itu cantik. Dan dia bilang di dalam mimpi itu sebenarnya mulutnya itu kayak berkata-kata sesuatu tapi suaranya nggak bisa dia dengar gitu loh. Paham ya? Jadi kayak mulutnya itu kayak film belum didubbing gitu. Nah, perempuan itu intinya dari hati ke hati mereka tuh sudah bisa ngobrol bahwa perempuan itu akan ikut si Fajar dan akan membantu bisnisnya si Fajar. Dan bener aja geng, setelah kejadian tersebut hari demi hari usaha si Fajar ini dirasakan berangsur pulih dan bahkan semakin laris dan lebih laris daripada sebelumnya dulu. Dan perempuan itu, sosok perempuan itu seringkali datang ke dalam mimpi. Nah, di sini gangguannya di mana? Gangguannya adalah setelah 1 bulan kira-kira dia pergi ke makam, ini seharusnya si Miko ini dan si Fajar kembali lagi ke makam tersebut dengan didampingi oleh Mbah Manto, si paranormal. Tetapi waktu itu si Fajar dan si Miko itu mengalami sebuah kesibukan ya, mereka sibuk gitulah ya, sehingga belum sempat untuk datang ke makam. Perempuan itu datang tidak lagi di dalam mimpi, tetapi ia datang di saat keadaan Fajar itu sedang tersadar, bukan lagi mimpi. Dia datang ada di sudut ruangan, ada di sudut kamarnya, kadang ada di sudut dapurnya. Bahkan yang paling mengganggu adalah dia mengikuti Fajar kemanapun Fajar pergi, bahkan saat Fajar bekerja. Dan diduga sebenarnya selama ini sosok wanita perempuan itu adalah sosok perempuan yang setengah ular itu. Tetapi saat dia baik, dia menampakkan wujudnya seperti wanita cantik. Tetapi ketika dia marah karena telat datang ke makam lagi, itu wujudnya itu serem geng, serem. Mukanya itu acak-acakan, artinya berdarah-darah, berbau anyir, matanya melotot, bahkan yang sebelah itu tidak ada bola matanya. Rambutnya terurai panjang dan sedikit gimbal, dan benar aja kakinya memang bukan kaki manusia, tetapi sepasang kaki manusia itu berubah menjadi ular berwarna emas. Dan di situ Fajar yang semula memang sudah ragu dan sangat-sangat merasa ketakutan, dia merasa semakin ketakutan, gengs. Tetapi gimana lagi? Dia sudah datang, dia sudah menjalankan sebuah perjanjian, dia pun sudah merasakan manfaatnya. Mau tidak mau, dia memang harus merasakan dan menerima konsekuensinya untuk datang ke makam keramat tersebut setiap bulannya. Dan itu nggak boleh telat. Kalau telat yang terjadi adalah pertama, kesialan atas usaha dan dirinya dia, atau bahkan bisa terjadi kesialan-kesialan yang menimpa keluarganya, dan juga sosok menyeramkan dari si Nyai tersebut, nggak tahu namanya siapa, nggak mau disebutkan, si Fajar ini akan terus-menerus mengganggunya, menerornya dengan wujud yang menyeramkan. Oke gengs, jadi itu tadi cerita yang saya dapat dari seorang teman saya yang minta disamarkan ceritanya. Dan kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya dan juga jangan lupa subscribe dan share ke semua teman-teman kami. Sampai ketemu ya. Salam semakin viral. Assalamualaikum.